Ini tema yang Tuhan taruh di hati kami, judulnya perjumpaan yang memulihkan. Silakan. Ya, bagian saya yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ini adalah sebuah tema yang sebenarnya muncul dari pertobatan ya. Karena saya sebelum akan sharing firman Tuhan ini, saya mengalami pembongkaran yang dilakukan oleh Tuhan. Saya tidak akan berkhotbah, tapi saya akan men-sharingkan kita berdua, dikoreksi barusan. Kita berdua akan sharing apa yang kita itu alami dan apa yang Tuhan itu ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Ada sebuah ayat yang sangat memberkati saya. Ayatnya sangat simple. Tetapi dari ayat ini saya itu sangat diberkati karena ayat ini tuh berbicara sangat banyak. Ayatnya ada di Mazmur 119, ayatnya yang ke-32. Bisa dibaca. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Di situ ada bold merah ya, kata melapangkan hatiku. Nah, Mazmur 119 seperti yang kita tahu itu adalah Mazmur yang terpanjang yang ada di Alkitab ya. Bahkan kitab yang terpanjang karena isinya ada 176 ayat. Dan kalau kita cermati dalam versi bahasa Inggrisnya itu dibagi menjadi seksi per seksi. Kalau saya tidak salah ada 22 seksi berdasarkan abjadnya Ibrani. Dari Alef, Dalet, kemudian Gimel, dan seterusnya. Kalau di kita kan A, B, C, D. Nah, di ayatnya yang ke-32 ini ada di bagian seksi perikop yang D. Dan ini adalah ayatnya yang terakhir di sesi itu. Pemazmur itu menceritakan tentang bagaimana dia itu mengalami masalah, sampai akhirnya, itu di ayat yang ke-25, sampai akhirnya di ayat yang ke-32 dikatakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Di versi lain, ada terjemahan lain yang berkata, I will run to the way of thy commandments, because my heart is free. Aku ini akan berlari kepada perintah-perintahmu Tuhan, karena hatiku ini free, bebas. Karena hatiku ini merdeka. Di versi lain juga dikatakan, ada yang namanya Moffat's Bible, dia berkata begini, dan aku ini akan berlari mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, as thou do open up my life. Sebab engkau ini membuka hidupku. Sebab engkau ini membongkar hidupku. Sehingga aku ini bisa berlari mengejar petunjuk-petunjuk dan melakukan perintah-perintahmu. Seberapa banyak kita sebagai orang Kristen, kalau kita ini mendapat perintah, mandat, gak usah dari Tuhan, dari pemimpin aja. Seberapa banyak kita ini berlari mengejar dengan segenap hati. Mengerjakan dengan berlari segenap hati, aku kerjakan, aku lakukan. Tapi sebagian besar mungkin dari kita ini pelan-pelan, meniti. Ini maksudnya apa? Meniti pelan-pelan supaya gak takut, supaya gak jatuh. Atau ada yang merangkak pelan-pelan supaya nggak kepleset. Atau mungkin ada yang berjalan, oke, ini perintahnya aku jalani pelan-pelan supaya aku nggak salah langkah. Tetapi pemazmur di ayat yang ke-32 ini berkata, aku ini akan berlari. Aku ini akan berlari mengejar, mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Apa yang membuat pemazmur ini berlari? Karena ayat yang terakhir berkatakan, karena Tuhan itu melapangkan hatiku. Tuhan itu membongkar hatiku. Tuhan itu membuka yang di dalam ini dibuka dan dibongkar. Sehingga aku ini bisa berlari. Kalau minggu lalu Bu Linda itu menyampaikan tentang monster pribadi. Di mana kita ini disuruh mengingat apa sih di masa lalu yang menjadi trauma kita. Apa sih di masa lalu, di masa kecil yang itu jadi trauma kita. Dan kita ini bukan melupakan, tapi kita ini harus hadapi itu. Kita harus hadapi itu dan kita overcome.
kita menang. Dan ini sama. Jadi hari ini saya sedikit flashback dengan khotbah minggu lalu. Tapi saya dapat sesuatu rema yang luar biasa ya. Saya nanti akan cerita, saya akan ngalami. Tapi kenapa kok pemazmur di sini bilang, aku ini bisa berlari? Karena hatiku ini merdeka. Saya pernah dengar Watchmeni itu berkata, apa sih yang membuat orang Kristen itu sometimes gak mau dibongkar? Sometimes gak mau kejelekannya itu dibuka, termasuk saya. Saya itu orang yang gak pengen kelihatan jelek di hadapan orang lain. Jadi saya berusaha membungkus cara saya berbicara, cara saya berjalan, apapun. Supaya kelihatan baik. Dan begitu masuk ke tempat ini, pembongkaran demi pembongkaran itu mulai. Yang tadinya saya tampak baik, sepertinya dibongkarlah itu lapisan demi lapisan, satu demi satu. Ternyata kelihatan jeleknya. Dan kadang-kadang Watchmeni bilang, kenapa sih orang Kristen itu gak mau dibongkar? Karena satu, dia bilang. Karena dia tidak mengerti maksud Tuhan memberikan masalah dalam hidupnya, itu supaya dia itu, Tuhan itu bisa mengerjakan yang terbaik dalam hidupnya dia. Begitu dibongkar, manusia itu akan jadi lebih baik. Dia akan punya pengertian jauh lebih baik. Yang kedua, Watchmeni bilang begini, orang Kristen itu gak mau dibongkar karena dia terlalu sayang sama dirinya itu berlebihan. Mengasihani dirinya itu berlebihan. Saya mendapat pengertian seperti anak kecil. Anak saya Timothy itu pernah suatu saat lari-lari kemudian jatuh. Nah, terjatuh pasti lututnya itu terluka. Dan kalau luka, biasanya kalau jatuh luka berdarah, itu kan banyak pasir-pasir, banyak kotorannya ya. Hari itu waktu saya sebagai orang tua, saya ini pengen menolong anak saya. Saya bilang, Tim, lukanya itu harus dibersihin supaya kotorannya itu hilang. Anak saya spontan menjerit, "Enggak mau, Mah. Jangan pegang. Mama enggak boleh pegang. Ini sakit. Aku aja yang pegang." Saya sudah kasih pengertian, Tim, kalau enggak dibersihin, enggak segera diobatin, nanti infeksi, bakterinya bisa masuk. Lukamu jadi tambah parah. Spontan dia menjerit, "Enggak mau, Mah. Sakit. Pokoknya sakit. Don't touch. Mama enggak boleh sentuh. Ini sakit, Mah. Ini sakit." Seberapa banyak kita ini seperti itu? Kalau something yang melukai di hati, kalau itu disentuh, pegang aja. Itu kita ini berteriak, jiwa kita ini berteriak, enggak mau Tuhan, ini sakit. Iki loro, sakit Tuhan, sakitnya itu di sini. Jangan sentuh bagian itu. Tapi pemazmur ini berkata, kalau engkau itu mau berlari, hatimu ini harus bebas, harus merdeka. Harus dibongkar, harus dibuka, harus disingkapkan lapisan demi lapisan supaya engkau tahu yang di dalammu itu apa. Mungkin yang saya sharingkan ini hal yang simple, hati lagi, dibongkar lagi. Tetapi ini yang namanya jiwa ya. Kita itu setiap manusia pasti punya pengalaman dari masa kecil kita. Waktu kita lahir sampai kita sebesar ini, kita ini masih punya pengalaman. Kalau di ilmu psikologi ada yang namanya pengalaman 0 sampai 6 tahun. Itu masa golden age, ada orang bilang begitu. Tapi itu adalah masa krusial di mana orang itu punya yang namanya inner child, anak kecil di masa lalu. Yang kalau itu tidak diobati, itu tidak disembuhkan, itu tidak disentuh oleh tangan Tuhan, itu akan menjadi karakter yang mematikan. Menjadi berbahaya begitu kita besar. Karena yang namanya kecil itu, pengalaman itu, trauma itu akan membentuk kita menjadi kita yang sekarang. Trauma demi trauma, kejadian demi kejadian itu membentuk yang namanya belief. Apa yang kita percayai sekarang, itu karena masa lalu. Dan kalau kita tidak berjumpa dengan tangan Tuhan yang ilahi, itu akan menjadi pribadi yang mengerikan. Beberapa waktu yang lalu saya nonton film di Netflix yang judulnya How to Become a Tyrant. Itu adalah film dokumenter berseri, diceritakan, dikisahkan tentang pemimpin-pemimpin dunia yang bengis. Dari Hitler, Stalin, Muhammad Gaddafi, kemudian Idi Amin dan sebagainya, disingkapkan di situ. Dan di situ dibahas mereka pemimpin-pemimpin besar ini,
masa kecilnya mengalami masa kecil yang mengerikan, masa kecil yang menakutkan, yang traumatis. Sehingga waktu kecil mereka berambisi, nanti ya lihat suatu saat nanti aku akan lakukan ini. Contoh kecil, ada satu dikisahkan yang namanya Joseph Stalin. Dia ini adalah pemimpin di Rusia yang kita tahu dia ini yang membantai orang-orang Kristen. Dia seorang ateis dan dia ini berusaha untuk menghancurkan gereja-gereja yang ada di Rusia. Dia adalah pengganti dari Lenin ya, Lenin. Jadi dikisahkan di situ, Stalin itu sebenarnya dia itu orang yang sangat pandai taat beribadah. Hari itu dia mau jadi pendeta. Dia sudah sekolah seminari seperti sekolah Romo begitu. Dia sekolah, masuk sekolah Alkitab, dia sekolah di situ. Tetapi dia kurang beruntung karena dia mengalami masa kecil yang miskin. Dalam perjalanannya sekolah, tiba-tiba di tengah jalan dia sekolah Alkitab, dia nggak bisa bayar itu SPP. Dia menemui kepala sekolahnya, dia ketemu sama direkturnya, dia bilang, aku nggak bisa bayar. Lalu gimana? Direkturnya bilang, loh kalau kamu nggak bisa bayar, nggak ada urusan, keluar kamu dari sekolah. Hari itu yang namanya Stalin memutuskan, awas ya, kamu usir aku dari sini, aku akan habisi yang namanya orang Kristen. Hari itu dia berambisi untuk menghabisi orang Kristen dan menghancurkan gereja-gereja. Sedemikian mengerikan ketika yang di dalam ini tidak dibongkar. Yang di dalam ini enggak disingkapkan. Yang namanya jiwa ini punya kelaparan. Kalau itu tidak diisi oleh perjumpaan dengan Tuhan dan tidak disentuh oleh yang ilahi, itu mengerikan, sangat mengerikan. Saya akan sedikit sharing. Waktu kami akan mengangkat kisah ini, sebenarnya yang dibongkar itu siapa duluan? Yang sharing ini loh, saya ini yang dibongkar. Jadi berawal dari kami ini diminta untuk mengganti, untuk sharing hari ini. Jadi sudah bukan berarti kami tidak mempersiapkan ya, kami mempersiapkan tapi belum dapat rema yang tepat, belum dapat rema yang klik di hati. Jadi kami kemudian berusaha tanya Tuhan dan sebagainya. Sampai akhirnya kita belum sempat ngobrol. Hari Kamis yang lalu saya itu sakit mendadak, demam, gak enak badan. Jadi kami tertunda. Kemarin Kamis itu diskusinya itu tertunda. Karena yang mau sharing kan 2 orang. Jadi otomatis kalau gak nyambung kan aneh. Jadi saya sakit. Jadi kita tertunda untuk ngobrol. Nah, Jumat pagi itu tim multimedia itu menanyakan, judul khotbahnya apa? Karena harus segera dimunculkan ini di pengumuman di broadcast. Kita belum dapat apa-apa. Jadi bilang tunggu ya, nanti akan mepet. Jadi hari Jumat itu kita terburu-buru kepep. Karena sudah mepet, waktunya tinggal 2 hari kan kemarin Jumat. Jadi terus akhirnya ya sudahlah, Jumat itu kita ngobrol. Siang itu kami berdua ngobrol. Dapat rema seperti ini, dapat rema seperti itu. Oke. Terus kira-kira temanya mau apa ini? Saya mengusulkan gimana kalau temanya ini? Adi cuman diem, kayaknya enggak, temanya ini aja deh. Saya gantian, kayaknya enggak bisa, enggak cocok temanya ini. Saya usul lagi, temanya ini gimana? Adi bilang, enggak kayaknya. Ini aja gimana? Jadi kita tuh siang itu udur-uduran tema, ini mau tema apa? Oke, siang itu diskusi tidak berjalan dengan baik. Dilanjutkan diskusi malam, jadi setelah anak-anak tidur kita ngobrol lagi. Saya sharing rema saya, Adi sharing rema dia. Kalau yang mau khotbah 2 orang, mau sharing 2 orang kan otomatis harus saling bertukar pikiran kan. Aku dapatnya gini, kamu dapatnya gitu, digabungkan supaya jadi sebuah materi yang bisa disampaikan dengan enak. Nah malam itu saya cerita dari sisi saya, ini loh remaku tuh ini. Nah terus Adi itu dia bilang nggak bisa, remaku tuh begini. Jadi di sepanjang pembicaraan diskusi kita malam itu, dia itu menggiring saya supaya saya itu mengikuti remanya dia. Jadi saya itu digiring pelan-pelan supaya kamu pokoknya ngikutin apa yang aku dapat. Dalam hati itu saya bilang, loh kok jadi begini? Yang mau sharing kan tadinya berdua. Kenapa kok jatah sharingnya diambil kamu banyak banget? Jadi saya akhirnya di dalam hati saya bilang, ya sudah. Kalau gitu besok Minggu kamu aja yang khotbah. Saya nggak usah karena bagian saya cuma sedikit. Kayaknya baik ya memberikan kesempatan, ayo sudah silahkan ambil semua.
kamu dapat kesempatan khotbah, kayaknya baik. Tetapi itu didasarkan dari hati saya ini jengkel gitu. Saya mutung, saya bilang, ini kok saya diarahkan harus maksa jalurnya seperti remanya dia, bukan seperti yang saya dapat. Jadi malam itu akhirnya kita nggak enakan, kita diem-dieman, baca Alkitab, tapi tetap diem-dieman. Jadi malam itu berakhir dengan tidak enak, diskusi gagal lagi. Sampailah di hari Sabtu. Adi berangkat PW, saya tinggal di rumah gitu. Tapi yang namanya di hati ini bergejolak, gemuruh ini nggak enak. Ini saya bilang, Tuhan kenapa ya di dalam ini gejolak? Jadi di pikiran ini sudah muncul macam-macam. Ini nanti kalau di broadcast, isinya yang khotbah cuman Adi, pasti Pak Petrus Bu Linda akan tanya, ini kenapa yang khotbah tadinya Meta sama Adi, kenapa jadi Adi tok? What happened ini? Di hati saya, wah ini nanti Bapak sama Ibu mikir apa nih? Pasti ada masalah, loh memang ada masalah gitu. Pasti ada masalah. Jadi di hati ini gelisah berkecamuk. Karena nggak enak. Sudah mau dapat tugas mandat, tapi saya mangkir dari tugas kan. Saya nggak usah khotbah, kamu aja. Pulang dari PW, Adi bilang, oke ya, besok Minggu yang khotbah aku aja. Oke, saya bilang gitu. Dan akhirnya Adi menghubungi multimedia dan pagi itu di broadcast lah. Kalau ada yang notice terima broadcastan di beberapa grup, yang pertama muncul itu hanya wajah tampan suami saya. Saya enggak muncul di situ, di pengumuman itu saya enggak ada. Sampai akhirnya diubah. Muncul yang dihapus kan, di-delete sama Ko Budi, sama yang lain di-delete, ganti wajahnya berdua. Itu ada ceritanya memang. Jadi hari itu ketika jiwa saya ini bergejolak, gemuruh, hati saya enggak enak. Saya takut dianggap salah, saya takut harga diri saya nanti, wah ini ada apa nih, Meta kok enggak jadi sharing nih. Hati saya ini berkecamuk, pikiran hati ini enggak enak semua. Akhirnya hari itu, pagi itu hari Sabtu, saya mandi cepat, saya bilang sama suami saya, yang aku anterin ke gereja. Aku harus ketemu Tuhan, aku mau ke lantai 4. Pokoknya aku harus ketemu Tuhan. Jadi kalau di sini tanya, kok ketemu Tuhan harus di lantai 4? Iya, kalau di rumah itu saya enggak punya secret place, Bapak Ibu. Jadi kalau saya dekem di kamar nanti akan ada yang teriak, Mah, nanti Mah, yang satu Mah lagi, yang, nah itu muncul. Jadi saya enggak punya tempat untuk berdiam diri. Makanya saya cari lantai 4. Pagi itu saya naik ke lantai 4 dan saya bilang, Tuhan, ada yang salah Tuhan sama aku. Something wrong ini loh, di dalam ini loh salah. Hatiku ini enggak enak, bergejolak. Pikiranku ini enggak tenang. Kenapa Tuhan? Tolongi aku Tuhan. Dan pagi itu Tuhan berurusan dengan hati saya. Saya nyembah Tuhan dan saya dilanda oleh hadiratnya. Hari itu saya nangis dan tiba-tiba Tuhan itu bukakan. Tuhan itu ngomong, ini loh nak, kamu itu punya yang namanya trauma. Kamu itu punya ketakutan di masa kecil. Dan Tuhan buka pagi hari itu. Jadi ternyata saya itu punya trauma kalau saya ketemu dengan orang yang koleris. Orang yang galak. Koleris itu orang yang sifatnya bukan hanya galak sih, sebenarnya dia itu disiplin, dia itu orang yang mengatur, mengatur disiplin. Jadi ujung-ujungnya nanti kesannya jadi memaksa, pokoknya harus begini. Itu orang koleris. Saya punya masa kecil, saya luka dengan mama saya, karena mama saya itu galaknya pol, super galak. Jadi dari kecil, apalagi saya anak pertama ya, jadi dipaksa harus begini. Begitu saya nakal sedikit, saya nggak taat sedikit, itu sapu, itu ikat pinggang, itu ceblean, sapu lidi itu nempel itu semua di paha. Jadi kalau sekolah saya kadang-kadang suka malu karena nempel bekasnya pagi-pagi. Wah habis dimarahin. Jadi kecil itu begitu. Dan apapun itu mama saya tuh selalu nyuruh saya pokoknya kamu harus begini, mengarahkan, dipaksa. Saya itu dipaksa untuk mengikuti apa yang dia mau. Jadi hari itu Meta kecil ini terluka dengan sifatnya mami saya yang galak ini. Terluka sangat. Dan hari itu di tengah luka saya akhirnya memutuskan untuk saya diam. Saya mutung. Sepertinya taat. Sepertinya saya itu melakukan yang mami saya mau. Tetapi yang di dalam ini marah. Yang di dalam ini memberontak. Kok gini ya? Tapi munculnya saya manut, saya ngikut. Dan itu tidak beres sampai saya besar, sampai saya hari ini. Pagi itu Tuhan bongkar itu. Dan hari itu tanpa saya sadar, saya itu
mengucap dalam hati, suatu hari nanti ya kalau aku besar, aku nggak mau dapat pasangan yang kayak mami. Aku nggak mau dapat pasangan yang galak. Aku nggak mau dapat pasangan yang ngatur. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, saya dapat suami yang namanya tuanku Adi Surya Dharma. Loh, wah itu luar biasa. Di tes itu saya plekmatis mentok, beliau ini koleris mentok. Jadi kita itu kutub utara dan kutub selatan. Karakternya nggak ada yang sama, mentok dan mentok. Jadi dia itu ngaturnya sangat, nggak kelihatan kan. Kalau yang di rumah kelihatan, dari nadanya itu ngatur. Kalau sudah muncul kata yang, pokoknya, wah itu sudah nggak bisa dilawan. Makanya sebagai reminder di handphone saya nih loh saudara, beliau sendiri yang ngetik. Namanya itu adalah Tuanku Adi Surya. Supaya apa katanya? Supaya itu kamu ingat kayak Sarah memanggil Abraham tuannya. Jadi kamu ingat tuanmu itu siapa. Jadi di handphone saya tidak pernah saya hapus Bapak Ibu. Namanya jelas tertera Tuanku gitu ya. Itu menggambarkan betapa kolerisnya dia. Saya ya Tuhan itu namanya Tuhan ajaib ya. Saya nggak mau malah dijebloskan kan. Mau nggak mau saya harus ketemu. Keluar dari kandang singa, masuk ke kandang singa berikutnya. Gak cukup begitu, mama mertua itu juga kolerisnya pol, jadi ngaturnya itu sangat. Cuman gak kelihatan, kelihatannya mengemasnya baik. Mama mertua saya itu juga koleris. Anak saya koleris, jadi satu rumah itu isinya koleris semua, saya tok yang pragmatis. Saya bilang, mateng Tuhan. Jadi waktu kemarin itu Tuhan bukakan dan itu bilang, kamu itu luka di situ. Begitu kamu berhadapan orang yang koleris, yang galak, yang maksa kamu muncul ini. Meta yang lama, lukanya itu keluar lagi. Sama, malam itu dia nggak kelihatan maksa sih, tapi giring saya. Untuk pokoknya kamu harus ngikutin, aku dapat terima begini, alurnya kayak begini, kamu ngikutin saya. Kamu harus sharing kayak begini. Dan malam itu luka saya muncul. Saya nggak terima, mutunglah saya. Dan saya bilang, kamu aja yang khotbah, jangan saya. Tapi pagi hari itu Tuhan berurusan dengan saya. 2 jam saya di lantai 4 setengah sih sebenarnya. Saya nangis, saya ketemu Tuhan, saya dibongkar, saya bilang, iya Tuhan, aku itu jeleknya itu begitu. Mutungan ternyata. Aku ini jeleknya kayak gitu. Gampang marah, gampang tersinggung. Hanya digituin aja aku tersinggung Tuhan. Aku gak mau kelihatan jelek, tapi Tuhan tuh bongkar semua. Dan Tuhan singkapkan yang di dalam. Seberapa banyak ketika kita ini berhadapan dengan Tuhan, kita ini disembuhkan. Dan hari itu turun dari lantai 4, saya ketemu suami saya peluk dan saya bilang, oke, besok aku jadi akhirnya sharing. Karena Tuhan berurusan dengan hatiku. Tuhan bongkar hatiku supaya yang di dalam ini benar. Tuh izinkan Tuhan untuk bongkar yang di dalam. Seperti pemazmur berkata, lapangkan hatiku Tuhan, bongkar dan buka. Sehingga yang jelek itu dicabut. Singkapkan supaya engkau ini bisa masuk dan mengintervensi. Supaya aku ini bisa lari mengejar perintah-perintahmu. Kalau lari itu berarti otomatis dengan sukacita, dengan segenap hati, dengan segenap energi, dengan segenap passion. Aku akan berlari Tuhan, mengejar engkau. Kenapa? Karena dalammu ini bebas, di dalammu ini merdeka. Saudara, saya sebetulnya kenapa memaksa, karena setiap kali sejujurnya saya diberikan sebuah tugas, saya belajar untuk Tuhan, aku mau serius. Apalagi kalau Pak Petrus saya bilang kamu mesti sampaikan sesuatu, aduh saya benar-benar saya doa, saya puasa, saya tanya Tuhan. Bukan apa-apa saudara, saya benar-benar rindu yang disampaikan itu bukan dari daging saya, tapi saya berdoa biar itu sungguh yang dari hati Tuhan, amin. Saudara, satu kali kemarin bulan Maret, sebetulnya Pak Petrus sudah minta juga kami sharing, tapi puji Tuhan, tiba-tiba minggu itu ada Pak Daud Tony datang. Dan tiba-tiba, ya udah kamu nanti next time. Nah, sebetulnya hari Senin, Selasa, Rabu, saya berdoa puasa saudara. Saya minta Tuhan datangkan lagi Pak Daud Tony. Tapi hari Kamis ternyata tidak ada berita itu saudara, dan istri saya sakit. Jadi saya agak paksa dia, yang ini mesti sharing, mesti jelas kita mau ngomong apa. Jangan nanti minggu kita tidak jelas. Saudara, mari kita sama-sama belajar, tolong slide yang kedua. Ini yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami bagikan. Tuhan gembala dan kita domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku
mengenal aku. Saudara, saya percaya by design, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah seharusnya Alkitab berkata, kita mengenal gembala kita. Amin. Saudara percaya saudara adalah domba-domba Tuhan? Tuhan gembala kita? Firman-Nya seharusnya berlaku dalam hidup kita. Gembala mengenal dombanya, tapi domba juga mengenal gembalanya. Tapi sejujurnya dalam hidup orang Kristen yang dialami, termasuk saya saudara, waktu saya mulai belajar, saya bertobat, saya pulang, saya mengalami yang namanya mendengar suara Tuhan. Itu sebuah kesulitan dalam hidup saya. Saya belajar, saya tanya metodenya gimana sih? Kok saya pengen belajar mendengar suara Tuhan. Tapi saya bingung saudara. Kita ini terbiasa diajar dari kecil, dididik dengan yang namanya apa saudara? Logika. 1 tambah 1, 2. Dan saya selalu belajar, saya tanya, suaranya kayak gimana? Momen datangnya itu kapan? Apa harus ngumpet di kamar? Kalau kita berkata masuk ke kamar, kunci pintu. Apakah suaranya ngebas? Apa tenor? Apa ada seraknya? Saya selalu pikiran saya ini, saya tidak pernah, saya belajar dan saya tidak ngerti saudara. Sampai satu kali saya mendengarkan khotbah almarhum seorang hamba Tuhan. Dan saya sangat diberkati dengan apa yang beliau sampaikan. Satu ayat ini, selanjutnya ini yang saya mau bagikan buat saudara. Ini sangat memberkati hidup saya. Boleh slide selanjutnya. Di Mazmur pasalnya yang ke-23. Mari saudara, kalau saudara bawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya. Mazmur pasalnya yang ke-23. Mulai ayat pertama sampai ayat ketiga. Judul perikopnya berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Saya percaya sebuah ayat yang sangat luar biasa. Dan seringkali saudara, tanpa kita sadari, kita ini termasuk saya saudara, ketika kita ini mengalami yang namanya masalah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita ini harus putuskan, sesuatu yang kita ini harus mengambil sebuah tindakan, baru seringkali kita ini bertanya sama Tuhan. Betul apa betul saudara? Saya sering lakukan itu saudara. Ketika saya dalam masalah kepepet, saya baru tanya sama Tuhan, Tuhan ini mesti gimana? Dan sebetulnya yang sering kali kita nantikan itu ayat ketiga saudara. Ayat ketiga berkata, ia menyegarkan jiwaku, ini saudara, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Kita pengen dituntun sama Tuhan. Tapi ternyata saudara, ketika saya mendengarkan tentang kebenaran firman ini, mari perhatikan bersama dengan saya di ayat kedua. Di situ ternyata saudara, sebelum Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Ayat 2 berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya berpikir dulu ketika setiap kali saya baca ini, saya berpikir, oh itu rileks. Oh itu mungkin kita dalam penyembahan, ngerasain hadirat Tuhan. Sengkring-sengkring. Tapi setelah saya mengerti saudara, ayat ini sebetulnya ketika Tuhan berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan bukan sedang membawa kita leye-leye saudara, no saudara. Tapi Tuhan sedang berurusan saudara dengan yang namanya dalam hati kita. Saudara, saya mau ingatkan saudara, iblis itu tidak semudah itu menerobos dalam kehidupan kita, kecuali kita membuka celah. Tapi seringkali saudara, yang membuat Tuhan tidak bisa berhubungan dengan kita, tidak bisa menyatakan hatinya, kita tidak bisa menangkap hatinya, seringkali saudara, yang di dalam kita ini saudara. Ada yang di dalam ini namanya gemuruh saudara. Ada yang di dalam ini namanya hati ini loh saudara.
Saya itu bisa bicara mimpi, ambisi, pengen kaya, pengen diberkati, pengen terkenal, semua saudara. Dan saya percaya setiap manusia, manusiawi saudara, untuk punya itu. Tapi saya mau ajak mari saudara renungkan. Cara Tuhan ketika kita kebentur sebuah masalah. Yang dia lakukan pertama, dia bukan langsung tuntun kita. Nih loh jalan keluar gini. Enggak saudara. Yang dia lakukan, dia baringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia mau berurusan dengan dalam hati kita ini saudara. Saya punya sebuah pengalaman saudara. Malam ini kami tidak khotbah sekali lagi, kita mau sharing aja. Kita mau melengkapi, kalau minggu lalu Bu Linda bongkar tentang kemarahan. Malam ini saya mau bagikan apa yang kami alami. Nanti ada 3 poin saudara yang dalam anugerah Tuhan. Saya mau sampaikan kalau bisa bagaimana saya belajar saudara dalam kehidupan saya. Ini yang pertama saudara. Saya satu kali saya mengalami ketika masa saya bertobat, Pak Petrus Bu Linda ketika saya pulang dari Australia, mereka menawarkan mau enggak kamu didoain masalah jodoh. Karena waktu itu umur saya sudah cukup umur, saya bilang saya mau. Saya didoain dan singkat cerita waktu itu mereka dapatkan bahwa jodoh saya adalah Meta. Dan saya mulai berusaha membangun hubungan saudara. Saya berusaha membangun hubungan, saya kontak, saya ngobrol. Tapi apa yang terjadi saudara? Dalam perjalanan saya membangun hubungan, tiba-tiba Meta ini saudara memutuskan dia punya pilihan lain saudara. Dan sebagai seorang pria yang waras saudara, saya bilang, wah ini harga diri pria tidak boleh diinjak-injak. Ada amin. Saya bilang, kalau sudah ditolak, ya udah cari yang lain. Dan singkat cerita itu yang saya lakukan saudara. Saya bilang sama Pak Petrus Bu Linda, oke, saya sudah ditolak, ya toh. Saya tidak salah sama Tuhan, ya toh, didoain. Kan hari-hari itu sebetulnya saya lagi haus dan lapar, saudara. Ini sedikit background supaya saudara punya gambaran. Saya punya papa, waktu itu saya belum pulang dari Australia, papa saya itu mengalami sebuah stres. Dan kami itu sudah bawa ke dokter sampai kemana-mana, saudara. Sampai ke Singapura, sudah tidak bisa sembuh. Papa tidak bisa tidur, marah-marah. Karena saya tahu banyak hal-hal yang di pikirannya. Dan singkat cerita, mama saya itu bawa papa ke gereja, dengerin khotbah, dan kami melihat, maksudnya Tuhan itu berperkara. Saya melihat kok ajaib ya, Tuhan itu ternyata ada. Karena dulu saya memang dilahirkan Kristen, tapi saya tidak pernah benar-benar Kristen, saudara. Ya, cuma Kristen minggu ke gereja, itu pun cuma sampai SD, saudara. Nah, dan ketika saya pulang, ada sebuah ketertarikan di hati saya. Saya bilang, aku mau belajarlah kenal sama Tuhan. Karena aku sudah lihat buahnya di papa saya. Meskipun hari itu papa saya belum benar-benar pulih 100%, tapi saya lihat ada buahnya. Papa saya ini bisa tidur, tidak stres. Jadi saya mulai belajar, aku mau kejar Tuhan. Tapi hari itu saya berkata, oke, Pak Petrus Bu Linda, ya toh, saya sudah didoain, ya, saya sudah mencoba, ya, tapi yang dideketin nolak saudara. Jadi saya bilang, I'm free to go. Nah, sebetulnya saya tahu Bu Linda, wah enggak bisa kamu gini-gini. Saya sejujurnya di kemarahan saya bilang, oh no way Bu, sorry, I'm go. Dan di kekonyolan, kebodohan saya, kemarahan saya yang saya hari itu belum sadari. Saya pergi ke sebuah kota, saya cari cewek yang sesuai dengan pilihan saya. Saya pikir menurut saya ini yang saya cocok. Saya deketin, saya kenalan, saya bangun hubungan. Sampai satu kali saya bersyukur saya punya pemimpin yang luar biasa. Waktu saya pulang dari luar kota, tiba-tiba Bu Linda datang, gablok saya saudara. Kamu dari mana? Saya bilang, wah saya dari sebuah kota, jalan-jalan. Yang benar kamu, jalan-jalan apa ngapain? Wah saya bilang, ya saya cari cewek, saya bilang. Lah gimana saudara? Ya toh, sebagai seorang pria ditolak, ya udah toh, cari yang lain saudara. Dan singkat cerita, beliau ini, yaitu yang tadi Meta cerita, kolerisnya keluar, ya toh, diajak debat, wah enggak bisa gini-gini. Saya bilang, dah Bu gini aja, daripada nanti saya debat, ya toh, saya jengkel.
kita sama-sama capek debat, gini aja wis saya bilang. Aku mau nurut Tuhan, ya toh. Tolong, ini dalam frustasiannya saya bilang, gini aja wis, doain aja Bu. Ya toh, saya ini cowok, saya pegang omongan saya bilang, doain Bu. Nanti Ibu lihat siapa, ya toh, ceweknya muncul siapa, tak kawini, saya bilang gitu. Bener ya? Bener. Ayo doain. Doain saudara. Dan hari itu saya datang ke rumahnya Pak Petrus, didoain. Dan saudara tahu yang muncul Meta, saudara. Luar biasa, saudara. Waduh, buat saya, Tuhan ini gimana ini? Orang nolak, ya toh, suruh ngejer lagi nih saya sampai bingung. Mungkin hari itu muka saya kelihatannya baik-baik, saudara. Tapi sejujurnya jerawat tidak bisa nipu, saudara. Jerawat tidak bisa nipu. Jerawat memberontak, saudara. Sampai satu kali kami datang ke sebuah acara, ada sebuah acara retret di luar kota, semua pergi, itu saya ingat waktu itu di tempat ini, habis ibadah anak domba, kalau enggak pernikahan anak domba, perkawinan anak domba, sorry. Dan kita pergi retret, dan di retret semua senang, saya tidak menikmati saudara, karena hati ini lagi gundah gulana saudara. Orang, wah aktiviti semua, saya pilih nongkrong aja di kamar, saya sendiri saudara. Sampai akhirnya di kamar, saya itu cuma, Tuhan aku nih gak ngerti. Saya belajar, saya tanya lu Tuhan, katanya suruh cari pasangan hidup. Didoain pasangan hidupnya gini. Udah tak jalani ditolak. Nyari yang lain gak boleh. Suruh piye? Saya bingung, saya doa, saya bergumul sama Tuhan. Sampai singkat cerita saudara. Ketika Tuhan itu, hari itu saya belum sadar ya. Tapi setelah saya ngerti ayat ini, saya baru ngerti saudara. Gemuruh di hati saya, itu ditundukkan Tuhan. Saya yang piye Tuhan, piye. Tuhan tenang. Piye Tuhan. Dan Tuhan cuma bicara apa saudara? Tenang. Dia baringkan saya di padang yang berumput hijau. Tanpa jawaban saudara. Dan singkat cerita, saya baru ngerti saudara. Tuhan itu bongkar, Tuhan bongkar. Dan saya baru ngerti, di masa lalu saya pernah mengalami luka saudara. Waktu saya SMP, bayangin ya, celana masih pendek, waktu itu surat-suratan cinta ya, sama pacar ceritanya gitu saudara. Dan ternyata pacar saya ini minta dibikinin, saya lupa puisi atau apalah, tak buatin. Yang dia lakukan saudara, dibaca di depan kelas saudara. Bayangin saudara, itu ternyata saya baru tahu itu menorehkan luka di hati saya. Dan karena luka itu, karena harga diri saya ini, saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Saya tanpa saya sadari, saya punya sebuah ambisi sejak SMP itu. Saya bilang aku mau jadi Don Juan Cap Kadal, saudara. Saya mau taklukkan wanita, dan itu yang saya lakukan sampai saya jatuh dalam perzinahan demi perzinahan. Tapi hari itu, saudara, Tuhan itu berurusan dengan luka. Tuhan berurusan dengan gemuruh di hati saya. Kalau mungkin saya masih dikasih kemampuan, saya bisa berusaha, bisa melakukan sesuatu, mungkin saya akan masih berusaha, saudara. Tapi Tuhan izinkan dipepet sampai habis. Sampai muncul gemuruh itu muncul semua, saudara. Piye Tuhan, sama Tuhan didiemin, saudara. Sampai tenang. Setelah saya tenang, setelah saya nyerah, Tuhan terserah wis. Aku enggak ngerti. Saya enggak punya kemampuan, enggak punya apa-apa. Saya cuma, aku nyerah Tuhan. Saudara singkat cerita, satu kali di pernikahan Roy, sepupunya Meta, tiba-tiba saudara-saudaranya itu milih saya saudara. Gimana sih ceritanya, pokoknya ada pilihan cowok yang pilihannya Meta dan saya. Dihadapin ke saudara-saudaranya dan semua vote saya saudara. Tidak ada yang abstain saudara. Full semua pilih saya saudara. Betapa ajaibnya Tuhan, amin. Tuhan tunjukkan jalannya saudara. Tapi seringkali gemuruh di hati kita. Itu yang Tuhan mau urusi saudara. Tuhan mau bikin tenang dulu. Mungkin kalau hari ini saudara sedang dalam kondisi kemerungsung. Saudara mungkin lagi ngadepi sebuah masalah. Dan engkau belajar tanya, Tuhan jalanku hari apa? Mungkin saudara terlalu berfokus di ayat ketiga itu saudara. Saudara kita pengen Tuhan tuntun aku di jalan yang benar. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mau berurusan saudara. Dengan gemuruh yang ada di hatimu.
Dia berkata, tenang, relax saudara. Oh ini kayaknya kok enak ngomongnya, soalnya sudah melewati saudara, enak. Tapi kalau lagi melewati, enggak enak saudara. Tapi saya percaya kalau saudara nurut sama Tuhan, endingnya luar biasa. Amin. Yang kedua, poin selanjutnya. Mari buka bersama saya di Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes pasalnya yang ke-21. Saya akan bacakan mulai ayat ke-18. Yohanes pasal 21 mulai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Perikop selanjutnya judulnya berkata, murid yang dikasihi Yesus. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Perhatikan ayat 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Perhatikan, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, satu ayat kunci di sini, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Saudara, background dari cerita ini adalah ini akhir sebelum detik-detik sebelum Tuhan itu naik ke surga. Kita tahu yang namanya Petrus ini salah satu dari 12 rasul. Dia dididik langsung oleh Tuhan Yesus sendiri, betul? Bukan pendeta A, pendeta B, bukan saudara. Tuhan Yesus sendiri yang mendidik Petrus. 3,5 tahun Petrus bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan apa? Petrus dengar. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Petrus lihat. Tuhan Yesus transfigurasi, Petrus lihat. Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus ikut berjalan di atas air. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus bangkit. Bahkan ketika Petrus hari itu, dia sedang putus asa saudara. Dia bilang, Tuhan, kita sudah mati. Aku mau balik jadi nelayan. Malam itu mereka berangkat cari ikan, tapi mereka tidak dapatkan ikan. Sampai Tuhan datang. Mereka tangkap ikan, 153. Seorang local guide di Israel pernah jelaskan kepada saya. 153 itu bunyinya Ani Elohim. Tuhan mau berkata, akulah Tuhan. Dan hari itu, mata murid-murid itu tercelik. Dan mereka mengerti, ini Tuhan. Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus ada di hadapan Petrus pagi itu. Tuhan Yesus masak ikan bakar. Tuhan bikin roti bakar. Dia bilang, Petrus mari sini duduk makan bersama-sama dengan aku. Dan hari itu pagi itu Tuhan Yesus menjamah Petrus. Saudara ingat ceritanya, 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kalau saya membayangkan hari itu ketika dia melihat tuannya, dia melihat Tuhan Yesus yang bangkit, dia senang saudara. Saya percaya mungkin nangis, dia bilang Tuhan luar biasa. Dia merasakan jamahan Tuhan, dia merasakan makan sama Tuhan. Tapi perhatikan ayat ini saudara. Saya percaya setiap ayat di Alkitab tidak pernah ditulis dengan sembarangan. Ayat di Alkitab ditulis dengan sebuah maksud. Ketika Tuhan Yesus menyatakan yang tidak enak dalam hidup Petrus, Tuhan Yesus menyatakan bagaimana caramu mati. Kemudian Petrus nengok ke belakang saudara. Dia ingat
ada murid yang lain, betul ya? Tapi yang paling dikasih Yohanes. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Dia ngurusi Yohanes, saudara. Saudara bisa bayangkan, waktu saya baca ayat ini, saya sampai terbingung-bingung. Ini Petrus loh Tuhan. Petrus. Ketika dia dihadapkan dengan masalah kematian, tidak enak. Yang dia lakukan, dia bukan, Tuhan, apa yang aku harus siapkan untuk kematianku? No, saudara. Yang dia lakukan, yang lain matinya gimana Tuhan? Sama aku enak mana Tuhan? Saudara bisa bayangkan, seorang Petrus. Meskipun kalau saudara baca nanti di Kisah Rasul, ketika roh Tuhan turun dalam hidupnya, Roh Kudus turun dalam hidupnya, sekali dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Tapi saya mau berkata saudara, Petrus, di situ judulnya kemanusiaan Petrus. Dalam kemanusiaannya, seorang Petrus sekalipun, bukan Tuhan Yesus, bukan guru yang baik, bukan saudara. Tapi itulah manusia saudara, amin. Itulah manusia saudara. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan saudara. Bahkan seringkali saudara, kita ini tidak mau ngurusi diri kita saudara. Seringkali kita ngurusi orang lain saudara. Bahkan mungkin ketika hamba Tuhan sampaikan sesuatu yang diurusi bukan dirinya. Kok kayaknya ini buat si A, buat si B, buat si C. Tuhan mau berurusan dengan pribadi, lepas pribadi. Dengan saudara pribadi saudara. Satu hal saya mau sampaikan saudara. Petrus juga manusia. Sama seperti saudara dan saya. Amin. Jangan pernah malu saudara untuk mengakui. Sejujurnya saudara, hari waktu saya mulai bertobat, saya diajar untuk saya cerita masa lalu saya. Berat saudara buat saya. Karena saya tahu saya punya papa saya baik-baik, mama saya baik-baik, keturunan kami baik-baik. Saya bilang ini saya aib keluarga ini kalau saya cerita. Kok punya anak satu ini berzina kayak gini. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau belajar, aku mau cerita, aku mau akui kesalahan, kegoblokan dalam hidup saya, kemanusiaan saya mau ceritakan saudara. Saya justru semakin saya cerita, saya tidak ada beban saudara. Saya, it's me, ini saya saudara. Amin. Saudara, setiap kali ketika firman Tuhan datang, ketika Tuhan bongkar sesuatu dalam hidupmu, saudara jangan lihat orang lain, lihat dirimu saudara. Karena saya percaya Tuhan mau berurusan dengan yang di dalam kita. Amin. Selanjutnya yang terakhir. Di situ dikatakan, saya bacain yang bold saja ya. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. 1 Samuel 2 ayat 29, di situ dikatakan Tuhan marah sama Imam Eli karena dia memandang dengan loba. Engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. 1 Samuel 2 ayat 30 di situ berkata, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, kalau saudara baca kisah mengenai Imam Eli dan Samuel, hari itu Samuel kecil, dia belum mengenal, dia belum mendengar suara Tuhan. Tapi satu kali ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel belum ngerti. Dia lari ke Eli. Apakah Bapak memanggil aku? Dan Eli bilang bukan. Sampai ketiga kali. Dan Eli ngerti. Yang manggil itu Tuhan. Perhatiin saudara. Eli ngerti loh. Itu suara Tuhan. Tapi ayatnya berkata. Apa yang Eli lakukan. Selama masa kepemimpinannya. Karena hari itu Eli adalah hakim-hakim. Dia imam yang memimpin. Yang menjadi hakim buat bangsa Israel. Dia mendengar suara Tuhan, saudara. Tapi yang dia lakukan, Alkitab berkata, dia menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, yang dia lakukan menghina Tuhan. Saya kasih judul sebuah ironi, karena dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi yang dia lakukan, dia menghina Tuhan. Di 1 Samuel 4 ayat ketiga, di situ juga masih dalam masa kepemimpinan Imam Eli. Hari itu Filistin sedang berperang dengan Israel. Dan Israel waktu itu mereka berperang dan Israel itu kalah saudara. Mereka kalah dan mereka pulang ke perkemahan. Perhatikan ayat yang saya bold itu. Saya bacakan 1 Samuel 4 ayat 3. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita.
Dan saudara nanti bisa baca di rumah, begitu tabut itu dibawa mereka. Ya toh, bangsa Israel kan sudah melakukan sebelum mereka waktu masuk tanah Kanaan, mereka sudah berperang terus saudara. Mereka punya pengalaman membawa tabut Tuhan dan kemenangan ada dalam tangan mereka, betul? Ya, saudara baca nanti di rumah, di situ sampai ketika mereka ambil tabut itu, mereka bersorak, bumi sampai gemetar. Orang Filistin ketakutan. Tapi ini yang terjadi saudara. 1 Samuel 4 ayat 10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah saudara. Sudah bawa tabut, ngangkut tabut, tapi kalah saudara. Ini masalahnya saudara. Ketika Tuhan menolak Imam Eli, dia mengatakan sebuah ayat di 1 Samuel 2 ayat 35, mari saya akan bacakan. Dan aku Tuhan akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ada satu hal yang menarik buat saya. Di situ dikatakan Tuhan bukan hanya punya hati saudara. Ternyata Tuhan punya apa saudara? Jiwa. Loh, saya waktu baca ayat itu, bukankah Tuhan kita roh? Tapi ternyata Tuhan punya jiwa saudara. Ya, saya pelajari di Amplified, jiwa itu diterjemahkan my mind, pikiran saudara. Dan ketika saya gali lagi di bahasa Ibraninya, sorry kalau pronounce-nya salah, itu kalau nggak salah bacanya nefes saudara. Strong Concordance-nya 5313. Di situ ternyata jiwa yang dikatakan Tuhan ngomong, aku menolak Imam Eli, aku mau ambil angkat Samuel karena dia hatinya ngerti hatiku dan jiwanya. Nefes di situ dikatakan a soul, a living being, life, self, person, punya desire, punya kerinduan, kesenangan, punya passion, punya appetite, punya selera saudara, punya emotion. Saudara, ketika saya baca ini, Tuhan kayak bicara, ngerti enggak sih seringkali kita ini memperlakukan Tuhan kayak tabut kotak saudara. Ketika kita butuh Tuhan, Tuhan tolongi aku butuh masalah, aku butuh terobosan. Saudara pikir aku ambil tabut, aku mau maju perang dan saudara berharap menang. Tapi Alkitab berkata, dia nefes saudara, bukan cuma hati saudara. Tuhan itu punya appetite, punya selera, punya perasaan, punya timetable, punya cara saudara. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini senang memaksakan kehendak. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya bersyukur tahun 2011 saya menikah dengan istri saya sekian tahun. Saya menikah 2010, 2011 saya punya anak Jet, sekian bulan. Anak saya baru lahir, baru lucu-lucunya, tiba-tiba satu pagi papa saya stroke saudara. Papa saya stroke, di tengah-tengah saya ini sedang berapi-api, saya sedang, wah Tuhan luar biasa. Lo bayangin saudara, ya toh, yang nyambung yang cerita tadi, Tuhan tunjukkan jalannya, ya toh, dibela semua saudaranya, voting saya saudara. Wah lagi berapi-api, tiba-tiba Tuhan izinkan papa saya stroke. Saya mau bawa ke rumah sakit, saya cariin suster, enggak mau saudara. Anaknya juga cuma 2, ya toh. Jadi daripada kita membuang undi, saya bilang, papa mama aja tentukan, mau tinggal sama siapa. Tak cariin perawat model apapun enggak mau saudara, enggak cocok. Jadi perawatnya mesti saya atau Koeko saudara. Nah ini saudara, yang enggak enak di sini ya toh. Saya berdoa Tuhan, lalukan cawan ini daripada saya. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya yang dipilih saudara. Dan tinggallah saya bersama papa saya melayani papa saya. Tapi saya bersyukur hari ini, sungguh saudara. Hari itu ketika saya lewati, sebulan oke lah, 2 bulan ya agak lumayan, 3 bulan, 6 bulan, setahun merengkel saudara. Saya capek juga saudara lama-lama. Maaf nih kadang, pulang kerja macam-macam, wah pikiran lagi macam-macam, tiba-tiba maaf, papa saya pup di celana. Nenteng, bawa ke kamar mandi, bersihin saudara. Yang luar biasa lagi bersihin, kasih bogem saudara, deal.
Tiba-tiba saya dipukul, saudara. Ajaibnya, saudara, di titik seperti itu, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kayak tadi itu, saudara, tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan, tunjukkan jalan-jalan-Mu. Gemuruh, saudara. Meskipun, ya saya, papaku dewe, mesti tak layani. Tapi gemuruh, saudara. Saya bilang, aku ini sudah di papa, saya punya anak, saya pengen kerja, saya pengen lakuin ini itu. Jadi papa loh ini, saudara. Tempeleng, saudara, deal. Sampai akhirnya saya doa. Tiba-tiba Tuhan ngomong, aku mau berikan pemulihan. Saya berbunga-bunga, saudara. Waktu saya doa, saya tanya Tuhan apa, tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau berikan pemulihan. Wah, saya bilang, amin Tuhan. Saya langsung punya bayangan, saudara. Wah, Papa nanti akan bangkit dari kursi roda. Papa akan berjalan, akan naik kesaksian, saudara. Orang disembuhkan, saudara. Yang lumpuh berjalan. Itu bayangan saya, saudara. Saya berpikir, wah ini Tuhan akan lakukan. Dan itu saya doakan, saya deklarasikan Papa saya. Saya ajak, ayo Pak, deklarasi Pak. Tuhan akan Papa bangkit, berdiri. Nanti Papa akan bersaksi. Jadi berkat. Saya bilang gitu sama Papa saya. Wah, Papa saya, amin. Bahkan satu kali, saudara, kita pernah retret. Saya selalu bawa Papa saya ke ibadah. Ini lucu, saudara. Tapi saya tahu itu kerinduan hatinya itu luar biasa. Lagi, itu sebetulnya retret pengerja. Saya ingat hambanya Pak Agung, dia bilang, saudara, Tuhan tawarkan. Siapa yang mau diberikan karunia penglihatan. Tuhan mau tunjukkan penglihatan-penglihatan, mimpi. Tuhan, saya doa, Tuhan bagianku enggak. Saya lagi doa sambil ngintip. Saudara tahu, Papa saya angkat tangan, saudara. Luar biasa. Dari kursi roda, wah kita majuin. Wah diurapi, didoain, saudara. Saya bersyukur, saudara. Dan itu membuat saya semakin, wah Papa saya akan bangkit, saudara. Sampai satu titik, saudara. Sekian tahun, saudara. Saya nantikan janji Tuhan itu. Tuhan bilang pemulihan kok. Pasti dipulihin. Aku percaya. Padahal karepe dewe, saudara. Interpretasi sesuai yang saya pikir. Saya lupa kalau Tuhan itu soul. Dia punya cara. Dia punya selera. Dia punya maksud, saudara. Saya lupa, saudara. Saya pokoknya Tuhan tak paksa. Aku maunya pokoknya Papa pulih. Bangkit dari kursi roda. Dan tidak pernah terjadi, saudara. Sampai satu kali saya frustasi. Saya datang lagi sama Tuhan. Aku enggak ngerti, Tuhan. Dihabisi lagi, saudara. Dibaringkan lagi di padang yang berumput hijau. Dihabisi lagi, saudara. Saya capek, saudara. Papa saya mukul. Aneh loh, saudara. Lagi dibersihin tiba-tiba mukul. Pok. Lumayan, saudara ya. Kalau kena badan masih oke lah. Kena kepala lumayan, saudara. Pusing juga, saudara. Papa saya juga lumayan gede. Dulu mantan main tenis, saudara. Jadi tangan kanannya itu cukup berotot, saudara. Diel, itu lumayan, saudara. Saya Tuhan, tolongi aku. Ya, Tuhan tuh lucu, saudara. Dia enggak ngomong pemulihan, dia enggak ngomong apa. Dia cuma ngomong, setiap kali kamu marah, kamu dipukul papamu, peluk. Saya bilang, kok aneh tuh ini. Pukul mah dipeluk, saudara. Dan saya belajar, saya lakukan itu. Tiap kali pukul, saya peluk. Pukul, saya peluk. Pukul, saya peluk. Pukul, saya peluk. Sampai satu kali, saudara. Satu sore, saudara. Saya peluk papa saya. Nangis, saudara. Dia nangis, saya ikutan nangis, saudara. Kami di kamar mandi, papa saya masih telanjang baru dimandiin, saya ikut nangis. Kita nangis berdua. Dan saya tahu, saudara, hari itu terjadi pemulihan di hati saya. Tanpa saya sadari, saudara. Saya punya papa yang saya tahu beliau sangat sayang sama saya. Tapi cara sayangnya itu enggak pernah ngomong, saudara. Cara sayangnya kalau saya nangal kayak Meta, ngambil rotan, saudara. Dia. Nah, yang hebatnya, saudara, papa saya itu enggak pernah ngomong, saudara. Pernah dijelasin A, B, C, kamu salahin, enggak, saudara. Tiba-tiba datang hajar, saudara. Setelah diajar, cantelin, tinggal duduk, baca koran, saudara. Itu menimbulkan luka di hati saya, saudara. Hari itu, saudara, Tuhan singkapkan, Tuhan ingatkan. Saya bilang, aduh Tuhan, thank you.
Saya bilang, "Pa, aku minta maaf. Aku ini luka sebenarnya sama papa." Saya cerita. Saya nangis-nangisan sama papa saya, saudara. Di kamar mandi sore itu. Dan terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa dalam hati saya dan hati papa saya. Dan saya bersyukur tidak lama setelah itu, papa saya pulang, saudara. Dan yang ajaib, saudara, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Papa saya pulang umur 77 tahun, persis saudara, 7 bulan. Di hari yang pertama menginjak 7 bulan, 777 saudara. Bahkan Koeko, saya tahu Koeko ini mungkin ada setengah darah Yahudi saudara, saya tidak tahu, saya agak curiga sih. Dia sukanya nyari saudara, dia lihat di tanggal kepulangan papa saya, dia lihat itu tanggal Ibraninya tuh Yesaya 6 kalau nggak salah. Yang Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, bayangin saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, thank you Tuhan. Bahkan sebelum papa pulang, saya ingat pagi itu dia bisa ngomong, "Di, ya Pak, aku pengen mulai." Loh, ini kan yang ngomah Pak, saya masih gitu saudara. Ternyata besoknya dia pulang saudara. Pulang enak, tidak pakai sakit. Saudara, Tuhan punya cara memulihkan yang berbeda, amin. Jangan saudara, ngegei karepe dhewe. Saya karepe dhewe saudara. Karena saya ada kepentingan saudara. Kalau bisa Tuhan, papa bangkit sembuh dan saya terbebas dari tugas saya. Amin. Bukankah seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita? Kita punya sebuah kepentingan. Kita punya sebuah keinginan. Kita punya motivasi saudara. Tapi saya percaya yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Saudara belajar sesuatu malam hari ini. Mari saudara, tenangkan. Dia membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Ketika Tuhan bongkar hidupmu, jangan pernah malu saudara. Akui saudara. Petrus saja jelek kok saudara. Apalagi kita saudara. Banyak kelemahan. Jangan nuding orang lain saudara. Lihat dirimu. Yang terakhir saudara. Jangan saudara anggap Tuhan itu kotak saudara. No saudara. Saudara jangan pikir angkat tabut, ya masalah selesai. No saudara. Tuhan kita living being. Dia punya selera saudara. Dia punya kehendak saudara. Dia punya keinginan saudara. Dia punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Yang terbaik saudara. Amin. Tadi Tuhan ingatkan sebuah ayat. Setelah bangsa Israel terpukul kalah. Ketika mereka berbalik hatinya kepada Tuhan. Hari itu Tuhan beri kemenangan buat bangsa Israel. Ayat Alkitab berkata, tangan Tuhan kuat menekan Filistin sampai sepanjang umur Samuel. Saudara, kalau saudara merasa aku butuh, saudara mari taruh tanganmu di dada. Jangan lihat kanan kiri saudara, mari pejamkan mata, mari berurusan dengan Tuhan. Tuhan malam hari ini kami datang, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Tuhan biar Engkau yang jamah hati setiap kami. Tuhan, kami adalah domba-dombamu dan Engkau adalah gembala kami. Biar Tuhan di masa-masa anugerah ini Tuhan, kami punya kesempatan. Mari terus bongkar hidup kami Tuhan. Benahi hidup kami Tuhan. Singkapkan yang belum tersingkap Tuhan. Supaya Kau bisa pakai hidup kami. Supaya Kau bisa bawa kami dalam rencana-Mu yang sempurna. Supaya apa yang Kau mau nyatakan dalam hidup kami itu terjadi Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu manusia terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kami tahu Engkau tidak selesai hanya malam hari ini. Tapi kami percaya malam hari ini adalah malam permulaan. Engkau kerjakan hidup hati setiap kami. Bongkar Tuhan. Pulihkan kami. Jumpai kami. Ajari kami mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan Tuhan. Tuhan hamba berdoa, kalau hamba boleh mengalami, biar setiap saudara-saudara yang meresponi mereka juga boleh mengalami Tuhan. Karena kami tahu kerinduan hati-Mu adalah memulihkan hidup kami. Perjumpaan dengan Engkau, itu yang membuat hidup kami diubahkan. Tuhan, kami tidak mau sia-siakan masa anugerah, masa yang ajaib ini. Kami mau tangkap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan mari semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin.